Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Aji Prasetyo di Video Insight. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang cara meningkatkan nilai uang Anda ya agar berlipat ganda. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara meningkatkan kapasitas penerimaan kita, ya, kapasitas penerimaan rezeki dalam bentuk material atau uang, di mana itu kita bahas dalam perspektif mentalitas dan juga program di pikiran bawah sadar. Meskipun itu merupakan kunci penting dan lebih dari 80% penyebab kita bisa menerima lebih, tetapi ada yang tidak kalah penting juga agar semuanya selaras, yaitu technical skill atau technical soft skill yang perlu kita miliki agar kita benar-benar bisa memanifestasikan atau mematerialisasi program yang ada di bawah sadar kita menjadi sebuah hasil tertentu yang bisa kita lihat, raba, cium, ya, pokoknya indera kita bisa melihatnya. Nah, dalam konteks ini yaitu uang. Nah, saya mengamati ya, selama perjalanan mengelola uang, kemudian perjalanan belajar dengan guru-guru kesana kemari, belajar berbisnis juga, kemudian mengamati juga teman-teman yang keuangannya baik teman-teman saya sendiri maupun orang tua, saudara, siapapun itu yang saya amati ya polanya. Setidaknya ada beberapa pola atau technical soft skill yang perlu kita miliki agar uang kita bisa makin berlipat ganda. Cara yang pertama yaitu kita perlu memutarkan uang ke bisnis atau dagang. Nah, ini cara yang mau nggak mau memang perlu kita lakukan ya. Kalau misal uang kita mau nilainya bertambah. Daripada alih-alih misalnya Anda punya gaji sekian, kemudian ada alokasi nabung, daripada semuanya ditabungkan, coba sisihkan sebagian untuk belajar berbisnis atau berdagang, minimal berdagang dulu deh. Anda kulaan barang yang Anda bisa jual kepada orang lain, sehingga misalnya Anda dengan uang 1 juta, Anda misalnya kalau ditabungkan saja itu ya hanya 1 juta ya, Anda bisa misalnya kulaan atau beli barang yang katakanlah harganya 100 ribuan, kemudian Anda dapat 10, terus Anda jual jadi 150 per produknya. Nanti kalau produk itu semuanya sudah lakukan, uang Anda nambah jadi 1.500.000 ya. Katakanlah misal Anda belum jago jualan lah, katakanlah 3 bulan atau 6 bulan baru terjual semua produknya, ya nggak masalah. Kan selama beberapa bulan tersebut daripada diem kan, ketika muter malah nilai uang Anda jadi nambah. Itu kalau misal yang belum pernah berbisnis atau pengen menambahkan sumber atau menambahkan nilai uang Anda dengan cara berdagang. Memang yang paling mudah dengan berdagang ya. Nah, tipsnya adalah pilih produk-produk yang mudah dijual ya. Biasanya yang produk mudah dijual ini marginnya nggak banyak, biasanya komoditas, tetapi it's okay, nggak masalah. Yang penting uangnya muter gitu ya. Tetapi jangan semuanya ditaruh situ ya kalau misal masih belajar ya. Intinya pinter-pinter kita manajemen risiko. Kemudian bagi yang sudah punya bisnis tentu diputarkan lagi ke bisnisnya ya, reinvestkan. Kira-kira bisnis Anda itu perlu apa lagi sih untuk pengembangan? Itu yang terpenting. Kemudian jika misalnya Anda nggak minat bisnis atau dagang, Anda bisa coba belajar suatu ilmu, misal Anda ikut sertifikasi, Anda belajar ikut workshop tertentu, di mana dari workshop tersebut atau sertifikasi tersebut, keilmuan tersebut, Anda bisa memiliki kompetensi baru atau memperkuat kompetensi Anda yang sudah ada, di mana dengan kompetensi tersebut Anda bisa dapat klien yang menggunakan kompetensi Anda. Misalnya Anda yang awalnya karyawan atau ASN pengen belajar desain grafis atau pengen belajar internet marketing gitu ya, belajar ngiklan. Nah, di mana nanti kompetensi Anda bisa jual ke orang lain. Misalnya ada orang yang butuh desainkan sebuah kemasan atau desain sebuah logo, Anda bisa menjual jasa Anda. Atau misal Anda ikut les fotografi gitu ya.
Sehingga Anda bisa memasarkan jasa fotografi Anda kepada orang-orang misalnya yang mau nikah, yang mau prewed gitu ya. Ya prewed yang mau nikah gitu ya. Atau foto-foto yang event-event lain yang dimana membutuhkan dokumentasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Anda bisa menginvestasikan uang Anda ke tempat yang tepat. Masih sama sebenarnya, diputerin juga ya. Tetapi apa ya sebenarnya ya? Belum ada kata lain yang bisa menggambarkan ini, tetapi saya menggunakan kata investasikan ke tempat yang tepat ya. Misalnya contoh nih, Anda bisa cari misalnya bibit mangga atau bibit buah, bibit duren. Misalnya Anda punya uang 500.000, Anda beliin bibit, misal dapat berapa biji gitu ya. Biarin aja selama setahun, 2 tahun ya, Anda siramin itu bibit ya, rawat dengan baik. Setahun 2 tahun pasti harganya jadi naik. Nggak mungkin enggak. Kalau tetap bertahan hidup ya sampai ke 2 tahun atau 1 tahun ke depan gitu. Karena salah satu cara untuk meningkatkan nilai uang biasanya salah satunya adalah dengan ditambahin faktor waktu. Nah, tinggal kita letakkan uang di tempat yang benar, maka hanya dengan menunggu saja kita bisa mendapatkan value lebih. Kemudian Anda bisa menginvestasikan kalau misal Anda marketer ke budget promosi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sebenarnya budget promosi kan juga bukan merupakan biaya tetapi investasi sebenarnya ya. Jadi dengan demikian uangnya jadi bertambah banyak. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Anda bisa, itu tadi kan yang awal poin 1, 2 kan pendekatannya kita menyerang. Ya, pendekatannya kalau misal main bola itu sama seperti striker ya, sampai ke gelandang serang. Nah, ini yang ketiga ini dari gelandang bertahan sampai ke kiper. Nah, cara yang ketiga ini Anda bisa meletakkan atau membelikan alat yang dapat mengefisienkan biaya operasional Anda. Sebagai contoh, misalnya nih, contohnya saya suka minum kopi. Ya, misalnya bagi Anda, jika Anda suka minum kopi gitu ya, dan suka minum kopi yang kualitasnya baik seperti di cafe gitu ya, yang cara penyeduhannya seperti V60, pour over itu ya, kemudian yang biji-bijinya itu memang benar-benar enak gitu ya, dimana itu harganya nggak murah kalau misal kita beli di cafe, karena pasti mereka ambil margin kan ya, itu sudah tentu, nggak masalah kita beli di sana. Tetapi jika Anda ingin meningkatkan ya nilai uang Anda bisa membeli alat, misalnya Anda beli gilingan kopi sendiri, beli biji kopinya sendiri, kemudian belajar cara menyeduhnya atau membuat kopi yang enak sendiri, sehingga Anda bisa minum kopi yang dengan rasa yang mungkin jauh lebih enak bahkan ya, tidak hanya enak saja tetapi lebih enak daripada di cafe dengan budget yang minim ya. Nah, salah satu mindset saya dalam mengelola uang atau berinvestasi adalah investasi itu tidak hanya sekedar kita nambah nilai uang. Misalnya dari X menjadi XX gitu ya, sekian juta menjadi misalnya 10 juta jadi 15 juta, terus nambah jadi 20 juta, tambah 50, tambah 100, nggak gitu. Tidak hanya seperti itu yang pendekatan ofensif, tapi juga pendekatan defensif. Kita bisa meningkatkan daya beli uang kita dengan jumlah uang yang sama. Misalnya nih, 10 juta yang awalnya kita bisa beli ABCDE, itu kita bisa beli ABCDE FGHIJ. Nah, dengan uang yang sama kita bisa membeli atau daya beli kita bisa lebih tinggi lagi daripada sebelumnya dengan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Salah satunya itu tadi ya, membeli alat yang dapat mengurangi atau mengefisienkan biaya operasional. Bayangkan misalnya, memang seolah-olah misal Anda beli alat-alat kopi gitu ya, contohnya di awal seolah kayak mahal. Ya, tetapi tapi dalam jangka panjang, misal beberapa tahun kemudian Anda akan melihat berapa banyak uang yang bisa Anda hemat, yang biasanya Anda beliin kopi di kafe di luar sana, tetapi saat ini Anda bisa menghematnya karena memiliki alatnya sendiri, di mana nanti dana tersebut bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Tetapi dengan catatan, ya jangan terlalu pelit ya, karena kan kita perlu keseimbangan juga ya. Jangan terlalu pelit, jangan pelit ya, tetapi efisien. Memang kadang mendekati pelit, tapi jangan pelit.
Anda juga tetap perlu ngelarisin kafe juga. Mereka juga punya bisnis yang perlu dihidupi, gitu ya. Jadi konsumsi tetap harus konsumsi, ya. Jangan sampai nggak konsumsi sampai benar-benar ngikat uang karena menghalangi rezeki orang lain juga. Tapi di satu sisi juga perlu seimbang konsumsinya. Jadi gimana ya? Memang hidup ini menuju ke keseimbangan. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share kepada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Oh ya, jika Anda pengen belajar cara memprogram pikiran bawah sadar untuk menciptakan perilaku yang memberdayakan, untuk mencapai goal Anda bisa belajar di buku Kitab Sakti Mind Programming yang Anda bisa dapatkan bukunya dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe jika Anda belum subscribe, like jika suka. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.